Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Arjuna, jauh dari keramaian kota, malam itu terasa berbeda dari biasanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja yang jatuh di halaman. Waktu menunjukkan tengah malam, dan seluruh desa sudah terlelap dalam diam. Namun di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, seorang pria muda bernama Raka, kelahiran Weton Pahing, masih terjaga. Raka dikenal sebagai lelaki yang tekun beribadah. Ia bukan orang kaya, namun wajahnya selalu tenang, dan tutur katanya lembut. Setiap malam Jumat Pahing, ia memiliki kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya, berzikir di tengah malam, di bawah langit terbuka. Baginya, malam Pahing adalah waktu paling sakral. Dalam primbon Jawa kuno, malam itu dipercaya sebagai waktu terbukanya gerbang antara alam manusia dan alam gaib, ketika dua orang Pahing dapat menembus lapisan langit dan mengguncang energi semesta. Malam itu, Raka duduk bersila di halaman rumahnya, di atas tikar pandan tua. Di depannya, sebuah dupa menyala perlahan, mengeluarkan asap tipis yang menari-nari tertiup angin. Cahaya lampu minyak di sudut halaman berkelip lembut, membuat bayangan Raka memanjang ke dinding. Ia menutup mata, lalu menarik napas panjang. Dalam hati, ia mulai melantunkan kalimat zikir yang telah menjadi teman setianya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap lantunan kata itu membuat suasana sekitar berubah. Semakin lama, udara menjadi dingin dan sunyi. Suara jangkrik mendadak lenyap. Anjing-anjing desa berhenti menggonggong. Bahkan daun di pepohonan seperti enggan bergerak, seolah alam menundukkan diri. Dalam keheningan itu, Raka merasakan getaran halus di dadanya. Seakan jantungnya berdetak seirama dengan bumi. Ia tidak tahu, namun seolah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan turun dari langit malam. Primbon Jawa menyebutkan, orang kelahiran Pahing memiliki daya spiritual tinggi. Mereka mampu menyerap energi dari bumi dan langit secara alami. Saat mereka berzikir dengan hati bersih, getaran suci itu akan menggema ke alam semesta dan menarik keberkahan dari segala arah. Dan malam itu, tanpa disadari Raka, alam semesta mulai menjawab panggilannya. Langit yang sejak tadi gelap pekat, kini perlahan berubah. Di antara awan hitam, muncul satu cahaya samar. Awalnya kecil, lalu semakin besar dan terang, berkilau keemasan seperti matahari mini yang menggantung di langit malam. Angin tiba-tiba berputar mengelilingi Raka, membuat dupa menari lebih cepat. Namun Raka tidak berhenti berzikir. Ia terus melantunkan nama Tuhan dengan penuh ketenangan, meski hatinya mulai bergetar hebat. Dan di detik berikutnya, suara dari langit bergemuruh pelan, seperti petir jauh yang diselimuti awan lembut. Tanah di bawah kakinya bergetar. Raka membuka matanya, menatap langit, dan di sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat manusia biasa. Langit mulai retak, seperti cermin yang pecah oleh cahaya dari dalamnya. Cahaya itu semakin terang, menembus awan seperti sinar suci yang turun langsung dari surga. Raka memejamkan mata, tubuhnya mulai terasa ringan, seperti melayang di antara bumi dan langit. Ia mendengar suara lembut namun menggema di seluruh ruang. Wahai anak Pahing, bumi telah mendengarmu. Langit kini terbuka bagimu. Tiba-tiba, angin berputar dengan cepat, membuat dedaunan beterbangan. Dupa di depannya padam, tapi bukan karena mati, melainkan karena seluruh halaman rumah kini terang benderang oleh cahaya emas dari langit yang terbelah. Raka menatap ke atas, dan apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Langit benar-benar terbelah dua. Di balik retakan itu, ia melihat gelombang cahaya berwarna keemasan, mengalir seperti sungai di udara. Dari sela-sela celah langit itu, butiran kecil seperti pasir emas jatuh perlahan ke bumi. Butiran itu berkilau lembut, melayang turun seperti hujan cahaya. Saat menyentuh tanah, cahaya itu memantul, seolah menyebarkan getaran hangat ke seluruh alam. Raka menggenggam salah satu butiran yang jatuh di depannya, hangat dan ringan,
Namun begitu disentuh, butiran itu langsung menyerap ke kulitnya, meninggalkan kilau halus di telapak tangannya. Dalam pandangan batinnya, ia melihat sosok bayangan putih melayang di balik cahaya langit. Sosok itu tinggi dan agung, mengenakan jubah panjang, memegang tongkat bercahaya seperti matahari kecil. Suara itu berbicara. Ingatlah, Pahing, bila zikir keluar dari hati yang suci, maka rezeki tak lagi berasal dari bumi, melainkan dari langit. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Air matanya bercampur cahaya emas di wajahnya, menetes ke tanah dan membentuk kilau samar seperti bintang kecil. Ia sadar, malam itu bukan sekadar zikir biasa, tapi perjumpaan antara manusia dengan rahasia besar semesta. Primbon kuno menyebut fenomena ini sebagai cahaya wahyu suryaningdunya, cahaya suci yang menjadi tanda bahwa seseorang telah menyentuh getaran tertinggi dalam dirinya. Dan bila orang Pahing yang mendapatkannya, maka rezeki dan keberkahan akan turun dalam bentuk apapun, bisa berupa emas, kesehatan, pertolongan, atau kedamaian yang abadi. Langit perlahan menutup kembali. Cahaya emas menghilang, hanya menyisakan sinar rembulan yang lembut. Namun tanah di sekitar Raka tetap berkilau, seperti ditaburi emas halus yang berpendar dalam gelap. Ia mengangkat tangannya ke langit, berbisik lirih, "Ya Tuhan, jika ini karunia MU, jadikanlah aku hamba yang mampu menjaga cahaya ini." Dan malam itu menjadi awal dari legenda besar. Sejak kejadian tersebut, warga desa sering melihat cahaya aneh di atas rumah Raka setiap malam Jumat Pahing. Ada yang bilang itu petanda malaikat. Ada yang menyebut itu gerbang rezeki gaib terbuka. Tapi satu hal yang pasti, malam Pahing tidak lagi dianggap malam biasa. Keesokan harinya, kabar tentang langit terbelah cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang awalnya tak percaya mulai berdatangan ke rumah Raka. Mereka melihat sendiri, tanah di sekitar rumahnya masih berkilau samar, seolah ada butiran emas tertanam di bawahnya. Namun Raka hanya diam. Ia tahu, apa yang ia alami bukan untuk dipamerkan, melainkan sebuah panggilan besar yang harus ia pahami maknanya. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui Mbah Ranu, sesepuh tertua di desa yang dikenal sebagai penjaga ilmu primbon dan ahli membaca weton. Mbah Ranu tinggal di ujung desa, di sebuah rumah tua beratap rumbia yang dikelilingi pohon beringin besar. Saat Raka tiba, kakek itu sedang duduk di beranda, memegang kitab lontar kuno. "Endrek sewu, Mbah," ujar Raka pelan. Mbah Ranu menatapnya tajam namun teduh, seperti sudah tahu apa yang terjadi. "Anakku Raka, malam tadi langit menyala untukmu, ya?" katanya lirih sambil menutup kitabnya. Raka terdiam, lalu menunduk. "Saya hanya berzikir seperti biasa, Mbah." Tapi malam itu, langit benar-benar terbuka. Emas turun seperti hujan. Mbah Ranu tersenyum tipis. "Kau telah menyentuh asal getaran wetonmu sendiri." Mbah Ranu lalu menjelaskan sesuatu yang selama ini hanya diceritakan secara turun-temurun. Dalam primbon Jawa kuno, weton Pahing adalah simbol dari wahyu Makuto Ratu, getaran spiritual para raja bijak dan penjaga keseimbangan bumi. Orang yang lahir di weton ini membawa sinar wahyu di dalam dirinya. Bila ia hidup jujur, berzikir dengan hati bersih, dan tidak rakus terhadap dunia, maka alam akan menunduk kepadanya. Setiap orang Pahing, kata Mbah Ranu pelan, memiliki jembatan gaib yang menghubungkan bumi dan langit. Tapi ingat, nak, jembatan itu hanya terbuka jika hatimu bersih. Sekali kau biarkan niatmu kotor, jembatan itu akan runtuh, dan segala berkahmu akan sirna. Raka mendengarkan dengan seksama. Ia teringat perasaan saat langit retak, saat butiran cahaya turun ke bumi. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa dirinya sedang diuji. Lalu apa arti butiran emas itu, Mbah? "Itu bukan emas dunia," jawab Mbah Ranu, "melainkan simbol bahwa alam mengakuimu. Setiap orang Pahing yang mencapai titik itu akan diberi tanda oleh semesta.
Tapi emas itu tidak boleh dikejar, harus dijaga. Mbah Ranu kemudian memegang bahu Raka. Kau telah dipilih oleh getaran langit. Tapi ingatlah, rezeki sejati bukan yang kau genggam, melainkan yang kau bagikan. Sebelum pulang, Raka diberi pesan terakhir. Setiap malam Jumat Pahing, zikirkan asma Tuhanmu hingga kau rasakan getaran bumi di dadamu. Jika tubuhmu ringan, dan hatimu seolah terangkat, itulah saat Allah membukakan pintunya. Jangan takut bila cahaya turun, sebab itu tanda doa telah sampai. Malam itu, Raka kembali ke rumah dengan hati penuh makna. Ia mulai menyadari, kejadian semalam bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual panjang. Sejak saat itu, ia berjanji, zikirnya bukan lagi untuk meminta kekayaan, tapi untuk membersihkan diri. Hari-hari berikutnya, hidup Raka berjalan seperti biasa. Ia tetap bekerja di ladang, menanam padi, dan merawat kebunnya. Namun ada satu hal yang berubah. Tanah di kebunnya kini terasa lebih hidup. Padi tumbuh lebih cepat, buah-buahan lebih manis, dan air sumur yang dulu keruh kini jernih seperti kaca. Warga desa mulai menyadari bahwa ladang Raka selalu subur, bahkan saat musim kemarau. Suatu sore, saat Raka menggali tanah untuk menanam pohon baru, cangkulnya tiba-tiba membentur sesuatu keras. Ia mengira itu batu, tapi setelah menggali lebih dalam, ternyata sebuah kendi tanah liat besar tertimbun di sana. Permukaannya tertutup lumut, dan di bagian tutupnya terdapat ukiran aneh berbentuk matahari bersinar. Dengan hati-hati, Raka membuka kendi itu. Seketika matanya membelalak. Di dalamnya terdapat logam berwarna emas, berkilau seperti baru dicetak. Tapi cahaya emas itu berbeda, bukan pantulan biasa, melainkan cahaya yang seolah hidup, berdenyut lembut seperti jantung. Raka gemetar. Ia teringat pesan Mbah Ranu. Emas bukan untuk dikejar. Namun kini emas itu benar-benar di hadapannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia menatap langit dan berbisik. Ya Tuhan, apa ini ujian Emu? Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, cahaya emas turun lagi dari langit, membentuk sosok berjubah putih. Suara itu berkata lirih. Ambillah secukupnya untuk kebaikan, dan sisanya kembalikan pada bumi. Karena harta dari langit bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Keesokan harinya, Raka tidak menjual emas itu. Ia membawa sebagian kecil ke pandai besi, lalu menukarnya untuk membeli bahan makanan dan pakaian bagi warga miskin di desanya. Ia membagikan sisanya kepada anak-anak yatim dan orang tua janda yang hidup sebatang kara. Yang terjadi setelah itu sungguh luar biasa. Desa yang dulu miskin, perlahan menjadi makmur. Ladang-ladang menjadi subur, sungai melimpah air, dan semua warga hidup rukun. Banyak yang percaya, emas Raka adalah emas wahyu, berkah dari langit karena zikir tulus seorang Pahing. Namun Raka tak pernah sombong. Ia tetap hidup sederhana, mengenakan pakaian biasa, dan tetap berzikir setiap malam. Karena baginya, emas sesungguhnya bukan yang berkilau di tangan, melainkan yang bercahaya di hati. Sejak hari itu, banyak orang meniru amalan Raka. Setiap malam Pahing, mereka berzikir bersama di bawah langit terbuka. Mereka percaya, jika hati mereka tulus seperti Raka, maka suatu saat hujan emas dari langit akan turun lagi, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk berkah dan kedamaian. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, saat malam Jumat Pahing tiba, langit kembali bergetar halus. Cahaya keemasan menembus awan, menerangi seluruh desa. Tidak ada yang takut. Mereka justru bersujud, karena mereka tahu, langit telah mendengar zikir orang-orang Pahing lagi. Waktu berjalan. Bulan demi bulan berlalu sejak peristiwa langit terbelah dan hujan emas yang turun di desa itu. Kehidupan Raka kini tenang dan penuh berkah. Desa menjadi makmur, ladang-ladang menghijau, anak-anak tertawa riang, dan tak seorang pun kelaparan. Namun di balik semua kedamaian itu,
Hati Raka mulai diuji dengan sesuatu yang lebih halus daripada kemiskinan, rasa bangga dan keinginan untuk diakui. Awalnya, Raka tetap rendah hati. Tapi seiring waktu, semakin banyak orang datang dari desa lain untuk meminta petuah darinya. Mereka menyebutnya, orang yang dibukakan langit. Ada yang memujanya, bahkan ada yang memintanya memberi jimat atau air doa agar mereka juga mendapat hujan emas. Raka menolak dengan sopan, namun di dalam hati kecilnya, muncul bisikan halus. Bukankah kau istimewa? Bukankah langit sendiri yang memilihmu? Pada suatu malam Jumat Pahing, Raka kembali melakukan zikir seperti biasa. Ia ingin mengulang keajaiban itu, berharap langit sekali lagi menurunkan emasnya. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Angin yang biasanya lembut kini berputar dingin dan berat. Dupa yang ia nyalakan tiba-tiba padam, dan langit yang dulu bersinar kini tampak kelam seperti tertutup kabut hitam. Raka tetap berzikir. Namun kali ini hatinya tak sebening dulu. Ada sedikit rasa ingin menguji apakah dirinya masih dianggap istimewa oleh langit. Di tengah zikirnya, terdengar suara keras seperti gemuruh dari atas gunung. Petir menyambar pohon di belakang rumahnya, membuat tanah bergetar hebat. Ia terkejut, lalu menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan emas itu, ia tidak melihat cahaya, tapi bayangan hitam melingkar di awan. Dari kegelapan itu, muncul sosok berjubah putih yang sama seperti dalam mimpinya dahulu. Namun kali ini wajahnya bersinar dengan cahaya tajam. Suara berat menggema di langit. Raka, mengapa hatimu berubah? Dulu kau memanggil nama Tuhan karena cinta. Sekarang kau memanggilnya karena keinginan. Apa yang kau cari? Emas atau rahmat? Tubuh Raka bergetar. Ia bersujud, menangis keras. Ampuni aku, wahai yang maha mengetahui. Aku hanyalah hamba Emu yang lemah. Sosok itu berkata lirih. Ingatlah, wahai Pahing, emas dari langit hanyalah bayangan dari hatimu sendiri. Bila hatimu terang, langit akan bersinar. Bila hatimu gelap, maka langit pun akan tertutup. Jangan kau kejar emas di bumi, tapi kejar cahaya di dalam dirimu. Begitu kata itu diucapkan, sosok berjubah putih itu menghilang, meninggalkan cahaya lembut yang turun menembus dada Raka. Seketika dadanya terasa hangat, dan ia menangis dalam kesunyian. Malam itu ia bersumpah, tidak akan pernah lagi berzikir demi rezeki, tapi hanya demi Tuhan. Keesokan harinya, ia memanggil seluruh warga desa. Ia meminta mereka berhenti memujanya, berhenti menganggap dirinya istimewa. Ia berkata di hadapan semua orang, "Aku hanyalah manusia. Emas yang turun bukan karena aku, tapi karena hati yang ikhlas. Bila kalian ingin langit terbuka, maka bersihkanlah hati kalian sendiri." Kata-kata itu menggema di desa dan membuat banyak orang tersadar. Mbah Ranu yang telah tua datang memeluk Raka dan berkata pelan, "Kau telah melewati ujian terakhirmu, Nak. Kini kau bukan lagi orang yang dibukakan langit, tapi orang yang menjadi cahayanya." Tahun-tahun pun bergulir. Raka kini menua. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya dipenuhi garis pengalaman, tapi matanya tetap teduh dan penuh cahaya. Ia hidup tenang di desa kecil itu, mengajar anak-anak muda tentang keikhlasan dan zikir. Tak banyak yang tahu, setiap malam Jumat Pahing, ia masih duduk di halaman rumahnya yang lama, tempat langit dulu terbelah dan emas turun seperti hujan. Namun kali ini, ia tidak lagi memanggil emas, tidak lagi berharap cahaya turun. Ia hanya duduk, menundukkan kepala, menyebut nama Tuhan dengan suara lirih tapi dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suara itu begitu halus, tapi getarannya terasa sampai jauh ke penjuru desa. Angin berhembus lembut, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Bulan purnama menggantung di langit, dan di antara awan, cahaya lembut turun, bukan cahaya emas yang menyilaukan, tapi sinar putih keperakan yang damai dan sejuk. Raka tersenyum.
Ia tahu, malam itu bukan untuk keajaiban, tapi untuk pertemuan terakhirnya dengan cahaya yang dulu datang dari langit. Dalam batinnya, ia mendengar bisikan, "Wahai anak pahing, tugasmu di bumi telah selesai. Engkau telah menjaga cahaya, bukan untuk dirimu, tapi untuk dunia." Raka menatap langit. Matanya basah. Ia lalu bersujud, dan dalam sujud panjang itu, napasnya berhenti perlahan. Senyuman tipis masih tergambar di wajahnya. Di atas tubuhnya yang tenang, langit kembali bergetar halus, dan dari awan turun ribuan cahaya lembut seperti hujan bintang. Warga yang melihat kejadian itu menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena mereka tahu, langit sedang menjemput seorang kekasih Tuhan. Beberapa hari kemudian, Mbah Ranu datang ke rumah Raka, membawa selembar daun lontar yang ditemukan di tempat Raka biasa berzikir. Di daun itu tertulis dengan aksara Jawa kuno, "Jika engkau lahir di hari pahing, jangan remehkan malam. Saat dunia terlelap, bangunlah dan sebut nama Tuhanmu. Maka bumi akan tunduk, langit akan terbuka, dan rezeki sejati akan turun, bukan ke tanganmu, tapi ke hatimu." Tulisan itu kemudian disimpan di langgar desa, menjadi pusaka spiritual bagi seluruh warga. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Pahing, seluruh desa menyalakan dupa dan berzikir bersama di bawah langit terbuka. Mereka percaya, setiap kali cahaya kecil muncul di langit, itu adalah Raka yang tersenyum dari alam lain, menjaga mereka dari jauh. Dan legenda pun hidup selamanya, bahwa ketika orang Pahing berzikir di tengah malam dengan hati yang bersih, langit akan terbelah lagi, dan hujan emas akan turun, bukan untuk memperkaya, tapi untuk menyucikan jiwa. Sahabat Primbon dan para pecinta ilmu gaib Jawa. Itulah kisah luar biasa dari Weton Pahing, yang saat berzikir di tengah malam justru membuat langit terbelah dan rezeki turun bagaikan hujan emas. Ingatlah, semua kejadian besar selalu bermula dari hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Bila engkau lahir di Weton Pahing, jangan pernah remehkan zikir di sepertiga malam, karena mungkin, saat itu, langit sedang menunggu untuk terbuka bagimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini membuatmu merinding, tersentuh, atau membuka pikiranmu tentang rahasia rezeki dari langit, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan video ini ke temanmu yang lahir di Weton Pahing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah Primbon berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Karena di setiap weton, tersimpan rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rezeki dari langit, salam dari kami, penjaga rahasia Weton Jawa.